Saya coba jelasin yang kedua dulu ya. Nanti untuk itu nanti kita coba ini. Yang pertama tadi udah oke belum ya? Kalau udah oke nanti kita langsung lanjut yang kedua. Jadi yang kedua adalah form kedua. Nah, ini saya gunakan contoh dari batch sebelumnya. Bulis adalah tadi unitnya tinggal dikopikan saja sama seperti yang tadi. Judul unit kita kopikan juga sama. Kemudian elemennya yang kita ambil kita kopikan sama. Nah, ini bidangnya sesuaikan Bapak Ibu ya. Kita mau mengajar tentang apa, penyajian pasti yang pertama, waktunya 10 menit. Ini yang kita sampaikan bahwa 10 menit itu cepat kalau dalam presentasi karena kita ada pembukaan, kita perkenalan, ada pendahuluan, ada penyajian, ada aplikasi, ada evaluasi. Jadi 10 menit ini kalau penyajiannya nggak sampai paling 2-3 slide itu yang. Nah, kemudian ini judul. Kalau Bapak Ibu lihat judul dari mana? Apakah kita buat sendiri atau seperti apa? Judul ini kita ambil dari mana Bapak Ibu? Judul ini kita ambil dari tadi apa? Kalau kita buka sebelumnya itu di materi ya. Setelah KUK kita jadikan IUK jadi materi. Jadi Ibu Lis ini mau mengambil pengetahuan cara memeriksa data. Ini kan pengetahuan tapi udah dimasuk materi. Kalau kita pindah ke biar jelas ke sini. Tampilan ini Pak. Ya cara memeriksa. Jadi di materi pelatihannya langsung aja. Ya? Ya, Pak. Screen-nya nggak keluar ini. Oh, nggak keluar. Belum di-share. Nggak, internetnya, Pak. Ya. Internetnya nggak stabil, Pak. Gambarnya nggak ada. Materinya ditayangkan saja, Pak Alman. Share dulu. Siap. Bu Lisa jangan pusing, Bu Lisa, tenang aja. Kok tahu Bapak saya pusing? Pusing lah. Salam sama Pak Nikolas ya. Jadi kita langsung masuk kedua ya, apa ya? Kedua. Jadi kode unit kita kopikan langsung, judul unit kita kopikan langsung, elemennya sesuai yang Bapak Ibu ambil tadi, bidangnya sesuaikan dengan Bapak Ibu, penyajian pertama waktunya 10 menit. Ini judul session plan. Dari mana kita ngambil judul session plan? Kita ngambil judul session plan dari ini, pengetahuan. Cara memeriksa data identitas konsumen. Ini kita ambil dari situ. Ini jadinya judul. Rame nggak, Pak? Belum rame. Ya. Kemudian Bapak Ibu kalau lihat video yang session plan, bagaimana sih cara menulis tujuan pembelajaran, ABCD, ini ada audiennya. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta komputer berarti ada audiennya. B-nya ada behavior-nya menjelaskan cara memeriksa konsumen dan dokumen transaksi. Kalau ini diperbankan, berarti kan kondisinya diperbankan. Udah ini kata-kata yang berhubungan dengan perbankan, ada transaksi dan penukaran UK, ini perbankan. Degree-nya adalah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ini kalau Bapak Ibu pengen jelas bisa lihat di video yang ada di 5 cara menyusun tugas tadi. Kemudian lain yang kami sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu ngisi yang di analisis metrik tadi ada metodenya, udah tinggal copy aja metodenya. Kemudian media udah diisi, bisa tinggal kopikan. Kemudian alat peraga, ini ada slide presentasi, ada contoh suratnya.
Kemudian bahannya kita pakai flip chart dan ATK, ini sesuaikan aja dengan Bapak Ibu. Persiapan ruangan ini sudah ada di template-nya, Bapak Ibu tinggal pilih. Ini ada 4 tahap pengajar, Bapak Ibu tinggal masukkan. Ini sudah sesuai, ada perkenalan, ada persepsi, ada penyampaian judul dan manfaat. Tahap kedua ini kita ambil dari mana? Dari materi tadi atau dari tujuan tadi. Tujuan kita ada cara memeriksa, ya kita copy aja. Cara memeriksa data, identitas konsumen dan sebagainya. Kemudian uraiannya seperti apa dalam cara kita menjelaskan subpokok bahasan ini. Pertama, instruktur menjelaskan atau instruktur memperagakan kesempatan bertanya. Jadi kita sesuaikan dengan step-step yang ada dalam Bapak Ibu dalam mengajar. Ke tahap kedua aplikasi, kesimpulan masuk tahap penyajian ya Bapak Ibu ya. Tahap ketiga aplikasi, Bapak Ibu masukkan, memberikan pertanyaan berkaitan dengan cara memeriksa data konsumen. Keempat, evaluasi yang Bapak Ibu bikin di form berapa ya? Ada form 4 ya, atau ada evaluasi. Jadi session plan ini adalah panduan Bapak Ibu. Ini bukan untuk peserta, tapi untuk Bapak Ibu dalam mengajar. Ada waktunya 10 menit tuh kita ngapain aja sih? Di perkenalan berapa menit, di penyajian kita berapa menit, kemudian di aplikasi kita berapa menit, sampai evaluasi berapa menit. Sehingga totalnya adalah 10 menit. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan untuk session plan atau rencana sesi pembelajaran? Untuk kop suratnya itu kita ganti atau emang gitu aja? Yang mana? Yang kop atasnya, kop suratnya. Ini bisa pakai, bisa enggak. Ini nggak usah ya, nggak bisa digituin ya. Oke. Bisa langsung ini aja. Ada lagi apa Ibu? Pak Alman, saya mau nanya Pak Alman. Siap. Itu 10 menit itu dari tahap pendahuluan sampai dengan evaluasi Pak ya? Betul. Kalau persiapan nggak usah. Ini mulai pendahuluan. Mulai Bapak perkenalan diri, persepsi, sampai evaluasi. Oh, jadi pada saat nanti saya bikin video untuk presentasinya, mengcover ini semua, termasuk waktunya juga 10 menit gitu Pak ya? Betul. Oke. Jadi Oke, mulai Bapak Assalamualaikum atau selamat pagi, itulah yang dihitung. Baik Pak, baik. Siap. Baik Pak. Terima kasih Pak Alman. Ya, siap. Ada lagi apa Ibu? Assalamualaikum. Ya. Ada tambahan Pak Iwan? Ya, kalau saya nambahin Bapak Ibu, kalau dilihat bahwasanya nanti kan ketika Bapak merekam saat micro teaching, berarti Bapak Ibu pertama itu harus ada fotonya, foto saat micro teaching. Itu wajib ya, minimal ada 1 orang, jadi ada 3 orang nih, satunya Bapak Ibu yang sedang mengajar, satunya yang lagi jadi peserta, satu lagi yang foto. Tuh. Terus nanti Bapak Ibu prosesnya itu kan nanti ada saat merekam dan lain-lain. Nah, kalau di video saat di YouTube itu ada saya kasih video cara berkomunikasinya tuh ada. Bapak Ibu bisa cek di sana caranya seperti apa, melihatnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa cek nanti di YouTube-nya. Walaupun itu cara berkomunikasi ya. Saat Bapak mengajar kan nanti saat Bapak mengajar polanya seperti apa? Badannya terus seperti apa. Nah, kalau dibilang gaya-gayanya itu Bapak Ibu bisa cek di sana. Itu ya. Terus jangan lupa Bapak Ibu nanti ada di YouTube-nya itu pun ada contohnya. Apakah ada persiapan ruangan? Pokoknya 4 fase, 4 langkah mengajar itu harus masuk Bapak Ibu. Penyajian materi, ya itu udah harus masuk di sana. Terus nanti ada apa lagi Pak? Lupa gua. Pendahuluan, penyajian, Oh iya, aplikasi. pendahuluan. Itu ada penyajian materinya di sana. Terus ada
ada Aplikasi. aplikasi dan evaluasi. Nah, 4 itu. Jadi, Bapak Ibu harus ada. Nah, nanti soal bentuk-bentuk soalnya pun pada di slide itu ditayangkan saja soal aplikasi. Nanti saya kasih modelnya, Bapak Ibu lebih enak. Gimana sih Pak aplikasi itu saat nanya Bapak Ibu ke peserta, bukan peserta nanya ke Ibu, itu beda. Nanti kita contohin ya Pak Alman ya. Ada videonya ya Pak Alman nih. Ya, nanti kita contohin nanti. Itu ada videonya. Biar Bapak Ibu tahu lah triknya 10 menit itu kayak gimana. Videonya Itu bisa Bapak Ibu di-share di WhatsApp ya mungkin ya Mas. lihat di itu aja Bu, di Oh, YouTube, di YouTube. modelnya. Oh, kalau Nanti di-share deh. linknya apa? Di-share linknya kalau nggak ya Mas? Oke, Oh iya, oke. nanti di-share link. Siap. Oke. Ada lagi Bapak Ibu. Nah, ini bos saya Pak Alman yang nanti jawab. Aduh. Baik, kita lanjut ya. Kalau untuk yang kedua udah beres, sekarang yang ketiga. Happy, superlatif dari happy Form 3. dan happy apa? Oke. Form 3 Bapak Ibu mengorganisasikan asesmen di form 3. Jadi Bapak Ibu kalau sudah lihat videonya pasti akan semakin mudah untuk mengisi ini. Cuma saya jelaskan secara singkat. Nama program pelatihan bukan nama unit kompetensi, bukan nama elemen. Jadi ini program Bapak Ibu pelatihan, makanya pelatihan pembekalan, teller dan sebagainya boleh. Tapi bukan nama kode unit dan sebagainya ya. Ini terserah Bapak Ibu program pelatihannya seperti apa. Kemudian tanggalnya bisa diisi, hari ini boleh dan sebagainya. Penilainya adalah kita sebagai pengajarnya. Kita memposisikan diri kita sebagai asesmen, pengujinya. Ya, semuanya Bu Lili kita isi nama kita. Kemudian kita kopikan persis kode unitnya, judulnya kita kopikan saja biar nggak salah. Kemudian kita contreng formatif. Kenapa formatif? Kenapa Pak Ibu? Karena kita hanya memilih, kita mau mengakses satu elemen. Kalau sumatif, satu unit kita sumatif. Tapi karena kita satu elemen, maka kita formatif saja. Elemen keberapa yang mau kita akses, kita kopikan persis elemennya. Tadi unitnya, ini elemennya, kita kopikan. Kemudian kita kopikan yang sama KUK-nya. Ya, Bapak Ibu ya. KUK 1. Jadi sebenarnya kita hanya bermain di copy paste dan bagaimana cara memahami kegiatan seperti kegiatan asesmen berarti kita setelah kopikan KUK ada 2, ada KUK 2.1 dan 2.2, kemudian kita beralih ke jenis bukti. Jenis bukti itu ada 2 Bapak Ibu ya. Bukti utama dan tambahan. Jadi langsung nggak langsung ini masuk di bukti utama dan tambahan adalah bukti berikutnya. Sama, jenis bukti ada 2, kita pecah jadi 3, utama itu langsung dan tidak langsung, dan yang kedua adalah bukti tambahan. Terus kemudian untuk bukti yang langsung, Bapak Ibu punya metode asesmennya adalah bisa observasi, bisa role play. Kalau kita milih metode tertentu di langsung ini, pasti kan kita punya alatnya, instrumennya pakai apa? Kalau Bapak Ibu milih observasi, atau pengamatan, pasti instrumennya adalah checklist observasi. Kalau Ibu memilih bermain peran atau role play, maka instrumennya adalah skenario. Kalau Ibu di bukti utama tidak langsung, bisa presentasi, bisa verifikasi portofolio. Maaf, ini presentasi masuk di langsung. Verifikasi portofolio atau review produk. Ini yang di tidak langsung. Instrumen seperti apa? Checklist, portofolio, checklist, ulasan produk. Jadi kita nggak secara langsung melihat peserta kita melakukan unjuk kerja dan sebagainya. Makanya kita mau melihat peserta kita itu mampu memeriksa dokumen, tapi dia pakai review produknya dia, hasil pekerjaannya. Berarti kita checklist ulasan produknya dan sebagainya. Maka tidak langsung, walaupun itu bukti utama dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang tambahan, kita menggunakan tertulis, lisan, dan wawancara. Kalau kita tertulis, berarti kita harus punya daftar pertanyaan tulis. Kalau kita lisan,
kita punya daftar Amin ya. pertanyaan lisan. Dan wawancara, kita harus punya daftar pertanyaan wawancara. Untuk pedoman kita pertanyaan tertulis kah, wawancara, dan pertanyaan lisan. Peralatan sesuaikan dengan Bapak Ibu gunakan untuk mengakses peserta Bapak Ibu. Laptop, printer, tinta, kalau ada contoh dokumen, surat pernyataan, atau dokumen ada lain dan sebagainya, Bapak Ibu bisa masukkan. Terus kemudian bagaimana cara kita menentukan, oh yang di namanya nih, di KUK nomor 21 ini saya mau jenis buktinya langsung dengan metode asesmennya role play. Kita bisa lihat di, Bapak Ibu lihat ada di sini. Nah, jadi saya ingin mengetahui peserta saya dapat memeriksa dokumen atau memeriksa data. Jadi Bu mau masuk di keterampilannya memeriksa data, berarti saya suruh peserta saya untuk role play memeriksa data identitas dengan menggunakan dokumen tadi. Nah, jadi makanya kita gunakan bukti langsung yang role play. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mengacunya juga sama, refernya ke metrik lagi. Ya, ada pertanyaan? Terus kemudian tambahan buat apa? Kalau tambahan ini kita ingin meyakinkan bahwa peserta kita sudah kompeten di bidang memeriksa data pendukung. Dengan apa? Pertanyaan tertulis. Nah, itu Bapak bisa susun pertanyaan tertulis. Selamanya kita berikan pertanyaan yang akan dijawab secara tertulis oleh peserta kita. Coba buat prosedur pemeriksaan dan sebagainya dengan pertanyaan itu kan mereka menulis dan sebagainya. Nah, itulah metode asesmen yang Bapak Ibu berikan kepada peserta. Jadi tinggal conteng-conteng saja Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa, jangan hanya ditulis tapi nggak diconteng. Jadi kita Ibu conteng, Ibu mau seperti apa di KUK 21 itu, mau langsung atau tidak langsung, dan kalau ada tambahannya seperti apa dan sebagainya. Setelah selesai dua-duanya, Bapak Ibu tulis namanya plus jabatannya plus tanda tangannya. Nah, itu aja Bu. Jadi 1, 2, 3 ini lebih masih di pengorganisasian ya, pengisian form, pengisian template dan sebagainya. 1, 2, 3. Cuma mengacunya tetap pada KUK yang dipilih, elemen dan KUK yang dipilih. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Untuk lebih jelasnya ada di video ya, ada di video juga ada. Lebih jelas. Oh. Ada pertanyaan? Saya Pak Alman. Siap, Denny, Pak Pak Alman. Denny. Iya, Pak Denny. Boleh minta contoh yang tidak langsung nggak Pak Alman? Yang tidak langsung seperti apa? Oke, tidak langsung. Pokoknya gini, peserta Bapak Ibu ini pernah melakukan transaksi seperti ini, dia bikin kita istilahkan produk ya namanya ya, review produk di hasil pemeriksaan dokumen. Kemudian dia dalam bentuk laporan kah dan sebagainya, itu yang kita periksa. Atau video dia dan sebagainya. Itu tidak langsung. Portofolio tepatnya Pak. Nah, portofolio. Bisa portofolio. Atau kita tanyakan kepada atasannya dan sebagainya, itu kan tidak langsung. Ya. Jadi artinya maksud tidak langsung ini tidak langsung pada saat proses pembelajaran gitu ya Pak? Nah, kalau kita suruh peserta kita untuk role play, kan kita lihat langsung gitu maksudnya. Ya, ya. Oke. Jadi tidak langsung ini kita nggak berhadapan dengan peserta kita, cuma dengan hasil kerjaannya dia, atau kita tanya kepada pimpinan kita, atau pimpinan yang bersangkutan dan sebagainya. Seperti itu Pak ya. Cuma itu bukti utama. Ya, siap. Kalau cukup, saya mau beralih ke form berikutnya. Untuk lebih jelasnya di video ada Bapak Ibu ya, ada di video yang itu. Kemudian di form 4, ini yang kita tadi masuk di session plan, ada tahap evaluasi, tahap keempat, yaitu membuat evaluasi. Ini yang kita tayangkan nanti di layar. Jadi kita nggak usah sebarkan, tapi kita tayangkan di layar.
sama, kita masukkan UK-nya kita copy, kodenya kita copy, judulnya sesuaikan dengan yang ada. Jadi nyambung terus antara judul yang ada di session plan dan di judul di slide dan judul yang ada di micro teaching ini sama semua. Waktunya dan sebagainya. Kemudian ada pilihan ganda, bikin pilihan ganda. Cukup 2, kalau lebih boleh. Minimal 2, mau IC, tambahkan juga IC-nya. Jangan lupa jawabannya. Dengan format yang sama, kunci jawaban, unit kompetensinya ditulis lagi. Kalau tadi kan evaluasinya ya. Soal evaluasinya, ada juga kunci jawabannya, ada formatnya juga, sesuaikan dengan yang ada, tinggal copy dan paste sesuai dengan cukup ya Pak Ibu ya. Untuk evaluasi ya Itu headernya harus pakai header ya Pak Alman? Iya, nggak usah foto header, ini itu aja Bank Pak. Syariah itu. Oh, nggak usah ya, pakai header, nggak apa-apa ya? boleh kalau Pak nggak pakai header. Oh iya. Kalau pakai header lebih keren, Pak. Kan yang dinilai bukan kerennya ya. Kan instansinya kelihatan ketika BI cek, oh ini dari instansi ini ada. Betul, Gitu. maksudnya itu Pak. Korsa. Ah gitu ya. Jadi itu ya. Oke. Cukup ya kalau ini membuat soal. Kemudian yang terakhir ya presentasi. Bapak Ibu, output di tugas kedua ini ada presentasinya. Sesuaikan dengan, jadi ini, presentasi ini sesuaikan dengan session plan. Di session plan, Bapak Ibu, di tahap pertama pendahuluan ada perkenalan, berarti apa? Di slide pertama ya perkenalan, bukan judul. Terus kemudian, ini mungkin beliau mau menyampaikan absensi, terus kemudian beliau mau menyampaikan safety induction dan rule, terus ini beliau mau menyampaikan apersepsi. Udah paham ya apersepsi ya Pak Ibu ya? Apersepsi udah paham ya? Apersepsi. Setelah apersepsi. Ya Bu. Oke. Baik. Baik. Bapak Ibu, apersepsi itu adalah kita sebelum masuk kepada judul, kita hubungkan dulu dengan materi sebelumnya. Bapak Ibu, kita kemarin berbicara tentang apa dan sebagainya. Sebelum masuk ke judul, kita hubungkan dengan materi sebelumnya. Atau Bapak Ibu bisa mulai dengan pertanyaan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu dengan seperti apa dan sebagainya? Apa kondisi yang ada lagi tren sekarang dan sebagainya. Itu bisa dengan pertanyaan. Sehingga untuk materi hari ini adalah baru masuk judul. Itu maksudnya. Jadi apersepsi ini adalah bridging kepada peserta agar siap menerima materi judulnya. Nah, jadi bukan langsung kepada judul, tapi Bapak Ibu coba bisa hubungkan dengan materi sebelumnya dan atau pertanyaan. Namanya Ibu mau membuat tentang kredit materi tentang kredit dan sebagainya. Ibu bertanya, oh Ibu tahu nggak yang ada di iklan-iklan tentang cicilan 0% dan sebagainya. Jadi bridging sebelum masuk ke dalam judul. Sehingga judul materi hari ini adalah ini, cara memeriksa data dan sebagainya. Nggak ada. Bapak Ibu, untuk checklist praktik penilaian ada videonya juga, Bapak Ibu bisa lihat, nanti kita berikan linknya. Jadi kalau menyampaikan judul itu seperti apa sih? Bukan hanya kita baca judulnya saja, tapi apa? Kita sampaikan ada penjelasan singkat. Jadi poin-poinnya yang kita nilai seperti apa ada di praktik penilaian mengajar. Ya, Bapak bisa lihat juga ada di template itu juga ada praktik penilaian praktik mengajar. Langsung baru masuk kepada tujuan manfaat dan ini penyajian, udah masuk penyajian. Jangan lupa pas penyajian itu diakhiri dengan kesimpulan. Setelah kesimpulan, Bapak Ibu baru masuk kepada
aplikasi. Ini aplikasinya berarti pertanyaannya lisan. Karena ini kan waktu itu masih face to face, bisa mengajukan pertanyaan lisan. Oh ini persepsinya ini, dengan soal ini. Sini, soal persepsinya. Kemudian evaluasinya menggunakan form yang disebarkan. Ini juga form. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan lupa dalam penyajian, dalam micro teaching ada 4 tahap mengajar. Tadi disampaikan oleh Pak Iwan, ada pendahuluan, penyajian, aplikasi, dan evaluasi. Jangan sampai kelewatan, biasanya aplikasi kelewatan, karena aplikasi dipikir sama kayak evaluasi atau dipikir kayak pertanyaan dan sebagainya. Padahal kita yang memberikan pertanyaan pada peserta untuk mengetahui pemahaman peserta kita sejauh mana terhadap materi kita. Di sini juga ada. Ya siap. Untuk video presentasi ini nanti dilaksanakan di hari keberapa Pak Alman ya? Kurang jelas, Pak. Kurang dengar, Pak. Ya. Untuk video presentasi nanti di hari keberapa kita mesti sampaikan? Video itu, kalau tidak salah di instruksi hari ke-3 mulai buat, ke-4 udah mulai mengedit atau seperti apa ya? Hari ke-4 berarti Kamis ya? Ya. Kamis ya, Pak Gabriel ya? Ya. Oh, hari ke-4 itu mengedit, kan, maaf. Video hari ke-4 berarti. Video hari ke-3. Hari ke-3 mulai bikin? Rekaman, bikinnya mulai hari ke-3. Ya. Hari ke-3 itu bikin, tapi yang disampaikan hanya foto saja. Kalau saya ya, betul. Hanya foto, ya, betul. Nah, hari ke-4 baru videonya beneran. Hari ke-4 harus mulai mengedit ya, Bapak Ibu ya. Ya. Oke, terus waktu kan 10 menit Pak Alman ya? Ya. Ya. Kalau misalnya waktu-waktu yang kita sampaikan mungkin kurang dari 10 menit, katakan mungkin 9 menit, 8 menit, itu ada faktor pengurangan nilai, atau kalau berlebih dari waktu pun ada faktor penilaian lain nggak? Di instruksi sudah disampaikan Pak, kurang lebih kita toleransi plus minus 2 ya. Plus minus 2 ya? Iya, plus minus 2. Oke. Ya. Oke, cukup Pak Alman. Itu aja, makasih Pak. Iya, plus minus 2. Oke, ya makasih. Ya. Ada plus minus. Jangan dipoto, Bu Lili. Ya, Bapak Ibu, ada lagi yang bisa sampaikan? Pak Alman. Siap. Pak Alman. Kita Pak Ibnu. Berjemurnya belum, ayo sebentar. Tanya nih. Silakan Pak, Ya, Pak Ibnu. Ya, itu berarti hari ini tuh sampai 7 itu ya? 5. Tugasnya tadi ya? Sampai ada 7 penugasan, outputnya 5. Oh, cuma 5? Ya. Kalau 5 berarti boleh sampai malam ya? Kita tunggu sampai besok, Pak. Oh, sampai besok malam? Sampai besok ditunggu tuh. Karena kan saking banyak, tapi yang penting Bapak Ibu bisa paham, bisa teliti dan sebagainya. Terus tadi itu yang tidak boleh sama itu mau dibagi sama siapa itu? Nah, nanti kita coba berunding sama Pak Iwan dulu. Nanti kita sampaikan. Karena kan kita nggarap itu nunggu penugasan yang tidak sama itu kan? Iya, betul. Berarti harus secepatnya itu yang. Oh, cepat Pak, siapa? Iya, biar bisa digarap ini. Terus Udah nggak video sabar itu, ya Pak ya? Video itu kalau kita pakai apa itu? Ken Master apa ya? Itu boleh ya? Boleh Pak. Pakai Ken Master bikinnya? Ya, dipotong-potong kan nanti videonya? Boleh. Ya diedit tadi, boleh diedit ya? Boleh. Diedit ya. Kalau bisa mah langsung aja Pak. Potong-potong 10 itu. menit gitu. Yang penting jadi 10 menit gitu ya? Monggo. Tapi harus semuanya dapat loh Pak. Lah iya, kita kan bisa pokoknya bikin aja nanti tinggal potong-potong. Nggak ada, adanya 100-an ribu. Maksudnya dipotong-potong itu bukan misalnya satu penyajian, satu misalnya pendahuluan, terus Bapak break. Enggak Pak, terus. 10 menit itu sampai selesai maksudnya dipotong tuh.
ada yang diedit misalnya Bapak Ibu nanti saat pendahuluan di slide di videonya ditulis tuh ada pendahuluan. Ya. Terus nanti penyajian materi saat aplikasi gitu maksudnya diedit, Pak. Enggak, kalau pakai aplikasi kan Filmnya yang dipotong-potong. bisa, Pak. Kalau pakai aplikasi itu kita pendahuluan, nanti siang bikin lagi, isinya bikin lagi, tinggal kita sambungkan. Dicicil, bisa itu. monggo aja. Dicicil. Bisa ya, boleh ya? Boleh, asal jangan kelihatan banget jeda, Pak. Oh, itu gampang itu kalau Ya, pakai aplikasi. susahnya Nggak nanti kelihatan. kalau nyambung. Iya, siap-siap. Iya. Oke, makasih. Bisa aja Pak Ibu nih. Kalau banyak jedanya kurang nilai. Pak Ferry. Ya Pak Ferry, gimana? Siap, Om Hakim. Beres ya? Beres, siap. All out. Oke, siap. Silakan Pak Alman. Oke, jadi mungkin Kalau udah- Zoom meeting kita cukup ya. Nanti kita coba diskusi sama Pak Iwan dulu tentang pekerjaan apa Ibu yang harus dikerjakan selanjutnya. Kalau tugas 2 ini kami berdua yakin Bapak Ibu pasti bisa lah karena asal pemahaman Bapak Ibu sudah memahami alurnya mulai dari unit ke elemen, dari elemen ke KUK, dari KUK kita jabarkan menjadi indikator unjuk kerja, menjadi materi yang itulah semua menjadi metrik analisis. Kemudian dari metrik tadi kita susun rencana sesi pembelajaran atau session plan yang merupakan panduan kita dalam mengajar. Kemudian masuk kepada mengorganisasikan asesmen. Sama, kita ambilnya dari KUK yang sama. Kita pengen tahu bagaimana cara menguji kita untuk KUK tertentu. Sampai masuk kepada yang keempat tadi. Apa? Yang keempat tadi? Bapak Ibu? Apa yang keempat tadi? Evaluasi, kita bikin soal. Kita bikin soal yang akan kita sampaikan pada saat presentasi micro teaching, dan yang kelima kita bikin slide-nya. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Oke. Nanti tunggu dari berita kita coba linkkan video-video. Sebenarnya sudah ada semua, cuma kita linkkan video yang berkenaan dengan Bapak Ibu, atau kita linkkan kumpulan yang ada di 5 tugas tadi itu ada semua Bapak Ibu ya di situ. Nanti kita linkkan juga software editing kalau bagi yang belum punya. Kemarin kita sharekan ada Filmora atau pada sebagainya. Silakan. Buka linknya di WA ya Pak. Kirim WA. Ya nanti saya kirim WA. Buat Bu Lisa saya kirim WA deh. Aduh, terima kasih. Pilih kasih deh. Mas Iwan. GP ini struktur juga kan? Iya. Tahu aja deh. Iwan, Alban sama Iwan. Udah mumet dia, puyeng malahnya. Baik, Bapak Ibu, ada tambahan Pak Iwan? Cukup. Cukup ya? Ya. Baik, tadi pesannya Pak Iwan dari kemarin tetap bahagia, tetap senyum, tetap semangat. Iya. Oke. Bersenang-senang Pak. Bersenang-senang. Jadi, baik Bapak Ibu sekalian. Oke. Oh ya, jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Absen ya lupa. Oke. Makanya absen itu tujuannya Bapak setiap hari Bapak Ibu mengakses model dari website yang ada di BI itu. Jadi itu tujuan kita Bapak Ibu, update terus yang ada di situ, melihat materi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Semua oke, sama-sama. Terima kasih Pak Iwan. Siap. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.